besarnya yang menarik dari bukti yang tersebar kan sederhana. Pak Wapres kita pernah kursus bahasa Inggris di Sydney, di UTS, dia punya lembaga kursusnya sendiri. Nah, sertifikat khusus itu yang dibawa ke Kemendikti, yang merupakan orang Pak Presiden, Pak Nadiem gitu ya, yang keluar menyetarakan sertifikat itu dengan ijazah SMA. Nah, pertanyaan besarnya, sejak kapan sertifikat khusus bahasa Inggris setara dengan SMA yang pelajarannya tidak hanya bahasa Inggris, ada matematika dan lain-lain. Nah, bagi saya ini petunjuk semua yang membuat orang-orang politisi bekerja bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus diungkap. Ini kan semua tenang, seolah-olah ini bukan bagian dari problematika. Oleh karena itu pengadilan besok akan sangat menarik. Termasuk apa yang dilakukan KPU kemarin, menurut saya itu alat bukti petunjuk yang menarik bahwa ini ada upaya untuk menyingkirkan. Pertanyaannya, kalau KPU benar, kenapa buat peraturan ini? Nah, ini kalau kita lihat ya, selain soal proses yang ada di DPR tadi itu, proses perdata seperti ini memungkinkan juga untuk membuktikan kebenaran satu hal ya. Saya tuh berharap di petun di Mahkamah Konstitusi ya, karena itu kayaknya lebih cocok dengan kewenangan mereka. Kalau perdata ini kan sifatnya kan personal. Petun itu artinya yang mungkin diperkarakan nanti soal penyetaraan itu barangkali ya. Penyetaraan di kalau di MK kan persengketaannya sangat luas ini ya, untuk membuktikan kecurangan di mana di sisi manapun. Di Pengadilan Tata Usaha Negara itu soal kebijakan dan tindakan. Jadi apakah kebijakan dan tindakan mereka menyalahi nilai-nilai ya penyelenggara negara yang baik, azas-azas umum pemerintahan yang baik, kurang lebih begitu. Nah, harusnya ijazahnya disetarakan, dikoreksi, kan azasnya profesional, ketelitian, hati-hati. Hati-hati nggak KPU gitu kan? Itu akan diperiksa. Nah, sekarang karena sudah ditolak kedua-duanya, publik lari ke perdata. Ada memang perbuatan melawan hukum dalam ruang keperdataan. Misalnya, apakah tindakan mengubah informasi soal ijazah dan lain-lain itu merugikan mereka? Apakah perbuatan melawan hukum itu merugikan publik dalam artian sifat keperdataannya? Bisa, tetapi itu tipis betul. Tapi itu terjadi, ini berjalan. Uniknya di perdata berjalan, sementara di dua lembaga lain tidak berjalan. Bisakah setidak-tidaknya nanti akan terpaparkan kebenaran materialnya? Kira-kira kalau dalam bayangan kita bagi publik ya, ini kan ada ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh publik, katakanlah pihak-pihak yang ingin mempersoalkan itu melalui PT UN maupun. Tapi tanpa dorongan yang kuat, katakanlah dari orang-orang yang ada di politik, rasa-rasanya juga akan berlarut-larut atau bahkan susah tuh. Bahkan kebenaran yang terungkap di pengadilan perdata nanti, dia akan kehilangan maknanya setelah terungkap. Ternyata orang politik mengabaikan, gitu ya. Karena ujung dari semua ini adalah mengungkapkan kebenaran permainan politik tingkat tinggi dalam pemilu kita kemarin. Kalau kemudian setelah dibongkar, teman-teman politik tetap diam diri, nggak ada guna secara konsep penegakan hukum ya. Tetapi setidak-tidaknya publik sekarang jadi puas. Betul, dirty vote betul lah. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana Ferry Amsari ini memberikan berita terbaru mengenai tentang Pak Gibran ini atau wakil presiden kita ini, yang dimana katanya di situ Wapres kita pernah ikut kursus bahasa Inggris. Nah, di situ karena dia sudah mengikuti kursus bahasa Inggris di situ, dan akhirnya dia menyerahkan sertifikat itu di Kemedik dan menyetarakan dengan ijazah SMA. Nah, katanya di situ kan yang menjadi pertanyaan kita, iya betul ya, yang menjadi pertanyaan kita kok disetarakan dengan ijazah SMA ya, padahal itu kan hanya sebagai sertifikat ya.
disebut dengan penghargaan karena sudah mengikuti kursus tersebut. Lah, kok ini jadi disetarakan? Nah, inilah yang menjadi fakta-fakta terbaru mengenai tentang Wapres kita ini. Ya, semakin lama semakin banyak yang memberikan fakta-fakta terbaru dari masa-masa lalunya Bapak Wapres kita ini. Nah, mungkin kita tahu bahwa yang beredar di beberapa media sosial mengenai tentang tudingan kasus ijazah palsu Bapak Wapres kita ini, dan banyak kejanggalan-kejanggalan di situ. Dia dikatakan belum lulusan SMA serta apalagi belum kuliah. Nah, padahal dia sudah bilang dia sudah kuliah di Singapura, padahal ternyata enggak. Nah, itu hanya sekedar rekayasa dari mereka supaya mereka tetap berkuasa di negara kita. Nah, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia mau pemimpin kita adalah pemimpin yang bijak serta pemimpin yang sudah berpengalaman, berpendidikan tinggi, dan bisa berpikir kritis dalam menghadapi situasi-situasi global yang semakin canggih di negara kita ini. Nah, di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari teman-teman, tanggapan mereka dalam menyingkap video ini. Tentu ketika mereka sudah menonton video ini, mereka bisa menyingkapi dan menyimpulkan serta memberikan tanggapan mereka. Nah, di situ Bang Ferry Asmani memang sangat jelas dan mudah dipahami penjelasannya. Maju terus untuk menggaungkan kebenaran. Salam akal sehat. Ya, betul. Salah satunya Ferry Asmari ini ya orang yang mengemukakan fakta mengenai tentang Wapres kita, karena dia salah satu orang yang memberikan kebenaran sedetail mungkin. Ya, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia mau pemimpin kita adalah pemimpin yang baik, dan ketika tidak ada orang yang memberikan kejelasan dalam masalah-masalah kasus seperti begini, ya tentu kita sebagai masyarakat tidak akan pernah tahu. Ya, salah satunya yang memberikan fakta-fakta serta berita-berita terbaru dalam menyingkapi situasi politik, salah satunya politik Pak Gibran ini, yaitu Ferry Asmari ini. Nah, segera ceput Gibran bikin gaduh, gak ada selesainya masalah. Masya Allah, ampun-ampun menghalalkan segala cara, pantaskan buat bangsa anak cucu kita ini yang dipersembahkan. Ya, banyak ya kejanggalan-kejanggalan di situ, dan sudah banyak masyarakat yang tidak suka dengan Wapres kita, dan kita tidak tahu apakah kejelasannya ke depan nanti atau tetap seperti begini terus, ya, karena Bapak Gibran ini masih seperti begitu terus dan belum ada kejelasan yang pasti dengan ijazahnya itu. Nah, negeri ini sudah betul-betul dikuasai oleh orang-orang penipu, pendusta, dan perampok. Semoga Allah daur ulang sebagaimana umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, betul. Termol berani karena melindunginya. Kelakuan buruk yang tertinggi dia juga yang mengangkatnya, tapi karma pasti terjadi. Ya, betul teman-teman. Ya, apapun yang dilakukan kalau itu adalah kesalahan yang fatal, ya tentu akan ditanggung nantinya pada akhirnya, karena pada awalnya ya memang enak ya, tapi pada akhirnya pasti ada penyesalan karena itu adalah sesuatu hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku di situ. Nah, KPU perlu diganti yang normal, kena uang hasil maling sudah berubah. Ya, mungkin KPU masih sekarang masih dalam penyelidikannya di situ. Nah, selanjutnya secepatnya agar negeri ini stabil ekonomi maupun politiknya, mudah-mudahan ada yang berjuang buat rakyat, ya. Makanya kita dukung orang-orang seperti ini supaya kita bisa mendapatkan fakta-fakta dan bisa diberikan kebenaran supaya negara kita ini semakin maju. Karena kalau seperti begini terus, ya negara kita tidak akan pernah maju. Nah, indah dan menarik cerita tentang ijazah ini, lanjutkan sampai tuntas. Kalau rasa malu udah hilang, ya begini jadinya segala cara dipakai buat mendapatkan kedudukan dan jabatan hancur. Ya, betul. Dasar Konoha, sertifikat kursus disamai dengan ijazah.
Aduh, di mana kesamaannya Ampio udah konoha ya. Namanya juga negara Indonesia seakan-akan bisa diperbuat saja gitu kan. Padahal itu tidak setara dengan ijazah SMA. Masa iya cuman kursus selama 3 bulan sedangkan sekolahnya 3 tahun, masa bisa setara? Ya, itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita sekarang. Ya, kita bisa berpikir secara logika di situ dan kita bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. PKI memang menghalalkan segala cara, yang penting tujuan tercapai, ya betul. Katanya dulu S2 dari Australia, astaga semakin naik ya. Setuju udah Ferry, ayo turunkan wapres yang tak memenuhi syarat. Ijazah Jokowi maupun Gibran kalau keduanya diproses secara hukum, semua akan selesai. Yang penting para penegak hukum memproses sesuai dengan yang benar, ya betul. Kalau diproses dengan benar ya otomatis apapun yang dikatakan di situ kalau memang benar ya udah nggak apa-apa, yang penting memang benar gitu. Nah, Gibran mundur saja demi masa depan rakyat dan negara, rakyat sejahtera, negara maju, ya betul. Kapan selesainya masalah ijazah kadut? Terus tak henti-hentinya, iya. Sebenarnya saya kasihan sama Jokowi dan keluarga serta kroni jika jatuh lebih parah dari PKI dibuat rakyat, nyata sama yang dibuat banyak melanggar undang-undang, bahaya sekali ya. Ya, ketika negeri ini masih bertele-tele dengan undang-undang pelepasan aset masih diluluskan, kasus ijazah palsu oleh mantan presiden wapres tidak selesai, isu korupsi yang tidak kunjung selesai, isu harga bahan makanan yang meningkat, isu BBM yang dikuasai Pertamina, rakyat udah mau melihat sinetron kepura-puraan pemerintah, para DPR-nya, kejahatan Kapolrinya, dan kerakusan para oligarkinya. Hukum dan aturan bisa dibeli oleh mereka yang punya uang dan kuasa. Menakalannya rakyat bawahnya sekedar menjadi korban dan sapi peran pemerintah. Pantas aja warga Aceh, Sumatera, Maluku, dan Papua itu meminta merdeka. Hal di Jawa tidak diselesaikan, bagaimana menyelesaikan hal di wilayah lainnya? Ya, itu ya yang menjadi semakin banyak ya di situ. Nah, sertifikat setara dengan SMA negeri ini bisa bangkrut. Semua kuasa dari Allah, ya betul. Nah, teman-teman, kalau menonton video ini tentu teman-teman bisa menyikapi, coba berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikiran dalam menyikapi politik-politik negara kita, terutama politiknya Pak Gibran ini. Terima kasih teman-teman.